Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya di sini adalah Raki Isani Pujatmiko, seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dengan nomor induk mahasiswa 010711910105. Nah, dalam rangka tugas ujian akhir semester mata kuliah di PIS, di sini saya akan melakukan suatu analisis terhadap salah satu tokoh dan juga memberikan solusi agar tokoh tersebut dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi, dan juga disertai dengan review singkat cerita di mana ini semua berasal dari film yang berjudul My Sister's Keeper. Nah, untuk film My Sister's Keeper ini sendiri itu adalah film yang mengisahkan tentang permasalahan kehidupan yang dialami oleh keluarga Fitzgerald, di mana tiap-tiap masalah ini dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda masing-masing anggota keluarganya. Keluarga Fitzgerald itu sendiri terdiri dari dua orang, yaitu sepasang suami istri, Brian dan juga Sarah Fitzgerald. Mereka berdua dikaruniai tiga orang anak, yaitu adalah Kate sebagai anak pertama, Jessie anak kedua, dan Anna adalah anak bungsu atau anak ketiganya. Pada film ini awalnya dikisahkan bahwa mereka semua berjalan dengan baik, jadi dia memiliki kehidupan yang bahagia. Saat itu keluarga ini masih memiliki dua orang anak, Kate dengan Jessie saja. Namun tiba-tiba terjadi suatu masalah atau musibah di mana Kate ini didiagnosis mengidap suatu penyakit, yaitu adalah kanker leukemia. Di mana penyakit ini itu menyebabkan Kate itu tidak dapat mempertahankan daya tahan tubuhnya secara normal, juga bisa mengakibatkan adanya kerusakan organ terutama pada bagian ginjal dia, dan juga meningkatkan resiko kematian. Nah, solusinya itu adalah disarankan oleh dokter untuk melakukan donor atau transplantasi sumsum tulang belakang. Namun pada kenyataannya ini merupakan suatu masalah karena ternyata di keluarga sendiri, baik orang tua ataupun adik kandungnya yaitu Jessie dan orang tua dia, itu tidak ada yang dapat dijadikan sebagai pendonor yang sesuai bagi Kate. Maka dari itu akhirnya dokter memberikan suatu opsi lain di mana ia menyarankan bagi si sepasang suami istri ini untuk memiliki anak baru dengan cara metode bayi tabung, di mana nantinya anak tersebut itu akan dilakukan rekayasa secara genetik sehingga ia akan memiliki gen yang sama persis dengan Kate dan dapat dijadikan sebagai pendonor natural bagi Kate. Dan anak ini adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Fitzgerald, yaitu anak yang bernama Anna Fitzgerald. Permasalahan mulai semakin terjadi saat Anna yang dari kecil hingga usia 11 tahun itu dijadikan sebagai pendonor bagi kakaknya Kate. Tiba-tiba saat di usia 11 tahun ia memutuskan untuk berhenti menjadi pendonor. Dia merasa bahwa ia tidak mendapatkan suatu keadilan, dan dia ingin berhenti memberikan semua organ-organnya ataupun memberikan tubuh dia yang dapat digunakan sebagai donor untuk kakaknya, bahkan hingga ia menyewa seorang pengacara di mana ia bertujuan untuk menuntut kedua orang tuanya agar dia tidak harus mendonorkan lagi bagian apapun dari tubuhnya untuk Kate. Nah, namun ternyata pada akhir film itu diceritakan bahwa keputusan yang diambil oleh Anna itu bukan berdasarkan dari dirinya sendiri, melainkan itu didasari oleh keinginan Kate. Jadi ternyata Kate adalah orang yang menyuruh Anna untuk bilang ke orang tua bahwa ia ingin berhenti mendonorkan organnya atau ingin berhenti menjadi seorang pendonor bagi Kate, karena di sini Kate merasa ia sudah cukup banyak membebani keluarganya, dia juga sudah sadar akan kondisinya, dan dia sendiri pun merasa ikhlas dan juga sudah merasa bersyukur terhadap segala kehidupan yang ia jalani, dan ia merasa akan baik-baik saja bahkan bila ia misalnya sudah tidak ada. Nah, maka pada akhirnya juga diceritakan bahwa Kate itu dinyatakan meninggal. Uh, Oke, setelah ini saya akan melakukan suatu analisis terhadap salah satu tokoh, dan tokoh yang akan saya ambil itu adalah sang ibu. Saya akan menganalisis sifat dan juga behavior dari tokoh si ibu, yaitu Sarah Fitzgerald, dengan melihat persoalan yang ia alami, dan melihat ini menggunakan pemilihan terapi, itu metode yang digunakan adalah CBT. Ini dilakukan dengan cara nanti saya akan melakukan identifikasi, menganalisa, juga membandingkan, dan bertujuan di akhir adalah untuk mengubah suatu pemikiran irasional yang dimiliki oleh sang ibu. Nah, ibu sendiri atau Sarah Fitzgerald pada film ini itu ia terlihat sangat menunjukkan sifat dan pemikiran yang irasional dalam menghadapi situasi. Situasi yang dimaksud adalah anaknya yang mengidap penyakit kanker leukemia dan ia harus mengatasi masalah tersebut. Namun ia sendiri setelah Kate itu didiagnosis menderita penyakit kanker, ia malah hanya memunculkan sifat yang sedikit
egois, di mana ia itu hanya fokus pada kesehatan Kate semata dan tidak memperhatikan anak-anaknya yang lain. Bahkan ia sampai rela menggunakan Anna digunakan sebagai pendonor dari sejak kecil hingga dewasa untuk Kate, dan ia tidak sama sekali memperhatikan perasaan yang dialami oleh Anna, dan ia jadi hanya mengedepankan kehendak yang dia inginkan, dan ia terus menjadikan Anna sebagai pendonor, bahkan bahkan waktu Anna bilang sudah tidak ingin, tapi Sarah atau si ibu ini tetap tidak mempedulikannya. Setelah itu juga ini menunjukkan bahwa tokoh si ibu ini memang sangat egois dan juga sangat memaksakan kehendak sendiri, dan juga yang terakhir itu ia cenderung tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan kepadanya ataupun apa yang orang lain uh, rasa. Jadi dia tidak mementingkan perasaan orang lain. Ini terlihat di mana dengan dia saat itu pernah menentang suaminya saat suaminya ingin mengajak Kate pergi ke pantai, dan dokter pun sudah mengizinkan, dan memang Kate sendiri ingin pergi ke pantai, namun sang ibu atau Sarah Fitzgerald ini menentang sang suami dengan alasan bahwa ia merasa ini hanya akan memperburuk kesehatan Kate. Padahal tidak demikian, karena padahal Kate sendiri pun ingin, tapi hanya karena sang ibu merasa itu adalah yang benar, ia memaksakan kehendaknya dan tidak ingin mendengarkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian juga dalam metode terapi CBT ini nantinya sifat negatif dan pemikiran irasional yang sudah sempat saya sampaikan tadi yang dimiliki oleh ibu, yang juga dipicu oleh permasalahan yang ia hadapi ini, itu harus diubah dan juga sebisa mungkin harus dihilangkan dengan cara mengubah pandangan terhadap permasalahan yang ia hadapi, di mana ia harus bisa menerima kenyataan dan menimbulkan perasaan positif. Jadi ia harus bisa yakin bahwa memang Kate ini sudah susah untuk disembuhkan, dan juga ia tidak perlu memaksakan untuk mempertahankan kesehatan Kate, karena bahkan Kate sendiri pun sudah menerima kenyataan penyakit yang ia alami, sehingga dia harus belajar untuk menerima kenyataan, lebih merendahkan diri dan mendengarkan perkataan orang lain juga, sehingga tidak merasa dirinya adalah yang paling benar. Mungkin dari saya sendiri itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.